Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Sabahul khair. Kaifa halukum ya salih wa salihah. Selamat pagi ananda-ananda sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berkumpul kembali ya dalam pelajaran PAI ini. Baik ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ananda masih ingat kan doanya? Iya, baik. Alhamdulillah masih pada ingat. Ayo kita baca doanya bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Tayyib ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang kedua, pelajaran kedua yaitu tentang qanaah. Nah, apakah ananda-ananda sekalian tahu apa itu qanaah? Tayyib, sahih. Qanaah artinya merasa cukup dan puas terhadap segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib ananda sekalian, jadi qanaah itu ya, kita semua ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita ya, kita merasa cukup ya. Kita merasa cukup dan puas. Jadi apa-apa yang kita miliki sekarang, kita syukuri. Ya, kita syukuri, kita tidak mengeluh. Ya, kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, kita merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda-ananda sekalian, jadi seseorang yang bersifat qanaah berarti dia telah bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Artinya, beruntunglah orang yang berislam dengan baik, dilimpahi rezeki yang mencukupi kebutuhan, dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, orang yang berislam dengan baik dan dilimpahi rezeki yang mencukupi kebutuhannya, dan dia diberi kepuasan ya oleh Allah, maka dia beruntung. Taib, itu adalah qanaah ya. Qanaah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa lawan dari qanaah? Ya, lawan dari sifat qanaah adalah rakus dan tamak. Ananda-ananda yang soleh, ya, manusia pada dasarnya bertabiat tamak kepada harta. Ya, hal ini pernah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, seandainya manusia memiliki emas 2 lembah, niscaya ia ingin memiliki 3 lembah. Dan kalau ia memiliki 3 lembah, niscaya ia menghendaki 4 lembah. Demikian seterusnya. Padahal di dalam kubur hanya tanah yang akan memenuhi perutnya. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ananda sekalian, ya, sifat tamak ini, ya, sifat tamak terhadap harta dapat merusak badan dan kepribadian seseorang. Ya. Contohnya dalam hal porsi makan misalkan, ya, anak kecil porsi makannya misalkan 1 mangkuk kecil, ya, dan orang dewasa porsi makannya 1 mangkok besar. Nah, kemudian anak kecil itu makan porsi orang dewasa, ya, dia makan porsi yang lebih besar, yang melebihi porsi yang seharusnya.
maka tentu itu akan mengakibatkan dia sakit ya. Dia akan merasa kekenyangan ya, sehingga dia tidak dapat melakukan kegiatan rutinnya. Nah, jadi kita semua ya harus memiliki sifat qanaah ini ya. Kita jangan rakus. Ya, kita jangan rakus, jangan tamak. Ya, misalkan dalam porsi makan kita makan sesuai porsi kita ya. Misalnya kalau Ustazah misalkan 1 piring porsi cukupnya. Misalkan ada Ananda misalkan setengah piring makannya. Nah, itu seperti itu ya. Taib Ananda sekalian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar dalam hal urusan dunia kita melihat kepada orang yang di bawah. Ya, jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita agar melihat orang yang di bawah dalam urusan dunia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la yazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu. Yang demikian itu lebih tepat sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal urusan dunia ya, kita semua dianjurkan untuk melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita ya. Orang yang di bawah kita ya, tidak melihat orang yang di atas. Kenapa? Karena yang demikian itu agar kita ya tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Nah, berbeda halnya dengan urusan ibadah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita meniru orang yang lebih taat beribadah dan rajin menuntut ilmu. Ya, kita dianjurkan oleh Allah untuk melihat orang yang lebih taat, orang yang lebih berilmu, ya, orang yang lebih rajin menuntut ilmu, ya. Dan kita dilarang meniru orang yang malas beribadah serta tidak pernah mau menuntut ilmu, ya. Jadi kita jangan meniru orang yang malas beribadahnya ya. Kita harus melihat orang yang lebih rajin dalam beribadah, yang lebih taat dalam beribadah. Ya. Allah memerintahkan ya agar setiap mukmin selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya ayat 148, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, jadi kita semua, setiap orang mukmin ya, diperintahkan agar selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, seperti itu ya Nanda ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Nanda-nanda yang sholih. Ya, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta